Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas mengenai update market crypto. Banyak teman-teman yang request dikarenakan market mulai mengalami penurunan. Jadi let's say kita akan update. Di video sebelumnya kita update ya awal-awal pada saat crypto ini mengalami koreksi. Nah, jadi di video kali ini kita akan update lebih lanjut karena mungkin beberapa teman-teman melihat portfolionya makin lama makin menurun gitu ya, dan mungkin bisa dikatakan nyangkut atau mungkin ada yang kena stop loss. Kira-kira strategi kita tuh bagaimana sih untuk mengantisipasi ini, dan personally saya akan share juga yang saya lakukan juga di situasi market seperti ini gitu. Nanti kita akan ada sedikit update ke public portfolio kita ya. Kalau teman-teman tahu kita ada series public portfolio, jadi nanti kita akan update sedikit apa yang terjadi dan ada sedikit perubahan juga sebenarnya ya. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Kita mungkin bisa targetkan 600 likes di video kali ini, jadi bisa teman-teman bantu tombol pencet likes-nya ataupun share juga ke teman-teman yang mungkin invest atau trading crypto juga. And let's get started ya untuk di videonya. Oke, nah kita bahas masuk ke dalam market, dimana kita lihat Bitcoin sekarang di area 62.800 atau mungkin kisaran 63.000. Sebenarnya kalau teman-teman nonton di video kita sebelumnya di sini yang kripto mengalami penurunan, ini saya sempat ada call. Nah, saya sempat bahas di mana video potensi Bitcoin mungkin ke area 62.500 ataupun 63.000. Jadi saat ini memang udah di area key level yang saya expect. Nah, what happened next? Nah, ini kita akan coba bahas gitu ya. Dan memang kita lihat sedikit di mana nih altcoin mulai sedikit ke drag down, bahkan bisa dikatakan altcoin lumayan bleeding ya. Bleeding itu artinya berdarah ya. Di sini Jupiter mulai mengalami penurunan, walaupun sebenarnya penurunan ini saya nggak hitung ini penurunan karena memang dia has been outperforming ya. Ini Jupiter naik 47% dalam seminggu di saat market crypto mengalami penurunan. Dan ini kita menjadi salah satu call kita di public portfolio gitu ya. Jadi it's already shared widely ya untuk teman-teman viewers secara free juga gitu ya. Doge Swift have mengalami penurunan juga 20%. Jadi altcoin rata-rata sebenarnya ya ada sedikit drag down sih ya, ada sedikit mengalami penurunan yang cukup besar. Tapi I think it's good sih. Sebenarnya ini menjadi opportunity. Makanya saya bahas di sini. Dip is for buying gitu ya. Cicil-cicil nanti giliran naik baru FOMO, istilahnya gitu. Jadi ini adalah waktu kita sebenarnya untuk mengalami atau melakukan cicil ya, atau dollar cost averaging. That's definitely yang saya lakukan gitu ya. Jadi bukan selling ya, bukan waktu kita sell, kita beli di saat market mulai fear ya. Walaupun di sini kita secara fear and greed mungkin di extreme greed karena market sudah mengalami kenaikan, tapi bisa kita lihat secara sentimen untuk retail sentimen sendiri, they get shaken, mudah mulai takut ya. Jadi kita kalau lihat dari sini, saya sempat tweet juga. Nah, ini weak hands get shaken, strong hands prevail. Jadi ya bisa dikatakan yang weak hands, yang mungkin yang takut, yang nggak ada conviction. Conviction itu apa? Conviction itu adalah keyakinan. Jadi pada saat teman-teman beli suatu token ya, atau beli altcoin, mau beli Manta, mau beli Ondo, mau beli Ethereum, Bitcoin, atau apapun itulah istilahnya ya, favoritnya teman-teman. Saya rekomend teman-teman harus ada conviction dulu, ada keyakinan. Pasti kalau kita mau beli Bitcoin di harga sekarang, let's say 62.000, pasti kita ada keyakinan, oke, ini Bitcoin akan ke 100.000 atau mungkin 200.000 atau mungkin ada yang target 1 juta. Alasannya apa? Nah, itu build your conviction gitu. Of course gak selalu benar, tapi dengan seperti itu kita nggak akan melakukan sesuatu hal secara emosional gitu, karena kita udah plan. Oh, justru dia turun pada saat altcoin yang kita mau turun, it's a good thing karena kita bisa buy lower at a lower price juga. Jadi secara quantity makin banyak untuk stok di bull run. Dan kalau teman-teman tanya ya, ini kita lebih ke sharing dulu ya di video kali ini. Kalau teman-teman tanya, wah, ini kalau Bitcoin dari 70.000 sekarang udah 60.000, apakah nanti akan ke 40, ke 30 gitu ya. Kalau secara analisis saya pribadi, sebenarnya Bitcoin ini technically it's still on track. Bahkan ya mungkin the run ya, untuk benar-benar Bitcoin exponential run itu belum terjadi. Itu kalau menurut saya ya. Itu beberapa hal. Nah, apa yang membuat Bitcoin mengalami penurunan? Nah, kita ngomong sekarang ke bagiannya. Yang pertama, straight to the point, yaitu di minggu ini memang ada FOMC teman-teman. Jadi FOMC itu sebenarnya Kamis dini hari ya. Jadi kalau teman-teman menunggu besok, saya rasa di besok nih ya, besok dini hari, jadi jam 2 pagi hari Kamis, we'll see
FOMC ya, interest rate projections secara suku bunga, ditambah juga yang biasanya akan mulai fluktuatif itu adalah pada saat pidatonya si Jerome. Nah, kalau untuk suku bunga sendiri, saya rasa ini bakal pause gitu ya. Ini kalau kita lihat secara target 99% ini pause. Jadi sebenarnya kalau pause ini, kalau secara makronya nggak terlalu bukan nggak terlalu bagus sih, lebih karena netral teman-teman. Jadi kalau mau yang positif, kita maunya interest rate ini kekat atau suku bunga mengalami penurunan. Tapi karena dia pause, kemungkinan besar akan netral. Ya, tapi yang orang-orang mau tahu adalah respon dari si Jerome Powell, yaitu dia adalah head of the Fed, Federal Reserve. Dia tuh bagaimana mengenai hot CPI print. Jadi US punya inflasi yang terakhir itu cukup hot, gitu ya, cukup panas. Jadi istilahnya apa respon dia gitu? Apakah dia akan hold back untuk cutting rates atau bagaimana? Ya itu lebih penting sebenarnya ya. Jadi ya stay tune untuk itu. Mungkin market akan react-nya justru jam kisaran pada saat si press conference-nya ya, mungkin jam setengah tigaan gitu ya, kalau menurut saya yang baru mulai ada gejolak. Oke. That's makro gitu ya. Makro memang minggu ini ada FOMC, jadi a big thing. Jadi saat ini kita lihat Bitcoin lebih karena wait and see. Sebenarnya wait and see-nya tapi ada sedikit penurunan gitu ya, karena respons dari market. The next one sebenarnya ada dari ETF teman-teman ya. Kemarin tanggal 18 Maret memang ETF ini Grayscale mulai kembali menjual kembali. Jadi kalau kita tahu ETF pada saat launching di bulan Januari, Grayscale itu getol-getolnya jualan ya, ngejual ya. Ini sebenarnya biasanya move dari GBTC ke inflow ke ETF yang lain gitu. Jadi kalau di sini kita lihat GBTC menjual, ada outflow, tapi BlackRock sebenarnya masih beli terus ya. Jadi walaupun net sebenarnya kita di sini outflow 2200 ya, sekitar 2200 Bitcoin, tapi kita lihat BlackRock ini masih keep adding gitu. Jadi kita lihat di sini 14 Maret, 15 Maret gitu ya. Di sini BlackRock keep adding, Fidelity juga keep adding, walaupun dengan jumlahnya sebenarnya BlackRock ini yang lebih signifikan, sedangkan Grayscale ini keep selling. Tapi kemarin kenapa kita turun ya, salah satu alasannya karena ini kita juga printed outflows. Jadi net overall kalau kita dijumlahin secara selling pun ini lebih signifikan untuk GBTC-nya. Ya, jadi nggak terlalu suportif lah dari ETF-nya. Dan memang ini seperti yang saya bahas juga kalau teman-teman nonton di video Ready for Alt Season. Saya bahas di mana sebenarnya ini altcoin season belum terjadi. Yang kita mungkin alami, mungkin sedikit altcoin mengalami relief rally atau sedikit kenaikan. Dan ini teman-teman alamin. Jadi pada saat kalau nggak salah market turun gitu ya, di area kisaran ini market mengalami penurunan, tapi altcoin ini cukup mengalami rally yang cukup signifikan. Kalau menurut saya ini yang saya alami pada saat video ini seminggu yang lalu, dimana altcoin sedikit mengalami kenaikan, dan kenaikannya lebih besar dibandingkan dengan Bitcoin. Baru pada saat Bitcoin turun kedua kali, ini mereka kena drag down ya, baru sedikit lebih dalam lagi gitu. Nah itu kan secara yang terjadi. Lalu apa yang kita bisa lakukan gitu ya? Kalau kita lihat secara teknikalnya teman-teman ya, ini secara liquidation ya, kalau kita ngomong liquidation sebenarnya nggak ada di bawah. Jadi ini nggak terlalu ada magnet nih di area 64, 63, 62. Basically liquidation levelnya ini cukup kecil. Justru yang lebih banyak ini di atas kisaran area 74.700, 75.000, di kisaran ini nih liquidation levelnya cukup tinggi. Ini yang kita bisa perhatikan. Jadi kalau menurut saya sendiri sebenarnya ada potensi sebenarnya untuk Bitcoin ya untuk testing kembali above this high gitu ya. Kita nggak tahu kapan sebenarnya, nggak tahu market akan pump besok, minggu depan, bulan depan gitu ya. Tapi kita bisa lihat, kita adaptasi aja ya dengan keadaan market saat ini. Karena banyak teman-teman sebenarnya yang cerita nyangkut nih istilahnya gitu ya. Ini yang sebenarnya saya terapkan kalau teman-teman lihat di public portfolio kita nggak terlalu berdampak sebenarnya. Kita mulai dari $1.300 itu baru beberapa Februari akhir kalau nggak salah, jadi belum sampai 1 bulan teman-teman, tapi udah untung karena pada saat saya beli sebenarnya udah untung. Saya melihat market ini sedikit overextension, jadi udah sedikit bullish, semua orang wah ini bakal naik. Nah di situ saya udah cukup waspada, jadi saya mulai selling juga, dan ini videonya public teman-teman bisa lihat ya, dimana saya mulai selling, jual aja walaupun secara market ya, market order untuk secure beberapa profit. Dan betul aja market mengalami penurunan, dragging down di index. Jadi kalau misalnya kita kemarin nggak jual, ya kemungkinan besar kita udah loss teman-teman, udah di area mungkin udah minus gitu ya. Walaupun kita kemarin udah sempat naik
ada yang naik 100%, 40%, 50%, kira-kira kayak gitu. Tapi ya sekarang ini saya udah mulai scaling back. Ya ini juga udah saya publish juga ya, dimana saya udah beli Arweave sama Cartesi. Nanti mungkin ini untuk detailnya saya akan bahas di next video khusus gitu ya. Kenapa beli ini, lalu apa yang akan kita lakukan dengan sisanya. Ya basically ini untuk flexibility lah, karena kita tetap butuh USDT just in case market turun lagi. Karena kalau saya misalnya beli, ini belum ada bisa dikatakan belum ada amunisi lagi gitu, kecuali mungkin kita mau top up lagi. Oke. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau saya sendiri di situasi market saat ini udah mulai beli. Ya udah mulai cicil. Kemarin pada saat dia di area mungkin kisaran area bawah sini di demand 1, saya lihat ini ada bounce ya, mulai sedikit masuk tapi nggak full force istilahnya gitu. Ini hanya sedikit aja. Kenapa? Karena just in case market mengalami kenaikan dan ternyata turun gitu. Jadi pada saat kemarin nih market mulai naik di sini nih ya, kalau kita Bitcoin ataupun altcoin mereka start moving up gitu ya, di sini kita udah trim. Jadi sebenarnya kita harus melihat secara keterbalikannya. Di saat market naik justru kita mulai start selling pelan-pelan gitu. Kenapa? Karena kita beli pada saat market down. Jadi pada saat market seperti ini mengalami penurunan, ini kita mulai namanya scaling in, mulai membeli secara perlahan gitu, secara perlahan. Saat ini bagaimana? Saat ini kenapa saya beli khususnya untuk di demand 2? Karena ya areanya ini sebelumnya saya mention ini menjadi area level support gitu ya. Yang pertama ini level support, area target saya. Jadi I think it's a good one untuk buy. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat secara let's say kita zoom out sedikit aja, zoom out ya, mungkin teman-teman bisa katakan ini seperti mau breakdown nih ya. Make sense sih kalau ini mau breakdown, karena kita lihat seperti ini gitu ya. Jadi saya akan lihat dulu sebenarnya ini closingnya nanti bagaimana. Apakah nanti closing secara daily pun bisa di atas 63.000 gitu. Mungkin kita bisa lihat juga pada saat di FOMC reaksinya bagaimana. Hopefully kalau misalnya this hold, artinya mungkin daily-nya dia hold di area kisaran box ini, saya mungkin cukup strong untuk ya Bitcoin mungkin akan ada alami bounce sedikit. Ya tapi ini pun pada saat kalau dia mau nge-bounce ada requirementnya adalah dari FOMC. Karena FOMC yang saya bahas ya, Jerome Powell punya reaksi itu biasanya bisa ngedrag market lower juga. Makanya saya bisa dikatakan beli saat ini ya, udah mulai cicil, tapi juga masih ada beberapa cash untuk just in case dia mengalami penurunan lagi. Karena market biasanya sebelum dia recovery ya teman-teman, sebelum dia melakukan movement seperti exponential movement seperti ini gitu ya, atau movement seperti biasanya gitu ya, biasanya market ini sedikit sideways nih, seperti ini, sideways, nggak ada pergerakan. Nah ini adalah waktu teman-teman untuk mulai scaling in. Jadi jangan langsung beli full force, tapi kita lihat dulu nih adaptasi keadaan market bagaimana ya, karena market nanti tiba-tiba boom mulai mengalami kenaikan juga. Ini untuk Bitcoin, tapi berlaku juga sebenarnya ke beberapa altcoins. Jadi kita lihat aja reaksi price actions dari beberapa altcoins-nya juga gitu. Definitely satu, kita sudah di area crucial level gitu. Hopefully ya at least kalau misalnya demand 2 ini jebol, mungkin bisa bertahan di kisaran area 61.000 juga gitu. Tapi saya lebih lihat kalau misalnya di demand 2 ini jebol, saya akan lebih lihat ke higher time frame. Jadi mungkin lihat di time frame harian kali ya, di daily gitu ya. Apa yang akan terjadi sih sebenarnya di daily? Karena ya technically ini juga area supportnya dia juga nih, kisaran 61.000. Jadi kalau misalnya this hit malah turun ya possible kita ke area 50,000 gitu. Yang penting kita udah ada cash left over gitu ya. Dan saya rasa another move up is coming. Jadi kalau misalnya teman-teman ya, ini another question yang banyak yang ditanyakan. Jadi kalau teman-teman udah turun nih ya, tapi saya udah beli terus, tapi dia tetap aja turun, hold aja dulu ya kalau teman-teman ada convictions. Ya karena nanti eventually pada saat dia mulai mengalami kenaikan, ini kayak gini. Naik ya bisa 20% dalam satu hari. Gitu. Jadi ya kalau teman-teman beli, invest in good altcoins, definitely dia bakal mengalami rebound. Karena saya rasa juga sebenarnya nggak 100%, tapi kalau menurut analisa saya sendiri, the bull market belum over gitu. Ya, kecuali teman-teman kalau pakai leverage trading futures, we don't know. Ya, kenapa? Karena ya bisa jadi market turun, hit stop loss teman-teman gitu. Makanya saya fokuskan sebenarnya untuk saat ini, pada saat market choppy seperti ini, leverage is not your friend juga gitu. Karena bisa aja kena stop loss, kena liquidation. Nah,
kita bahas untuk dominance ya. By the way, ini kita lebih banyak ngebahas strategi, jadi nggak terlalu banyak display gitu ya. Kalau dominance sebenarnya ya overall kita lihat di sini Bitcoin moving up gitu ya secara dominance, dan sekarang ini mulai ada penurunan kembali. Ya we can say it's like rejection juga sih sebenarnya. Ya, tapi saya rasa kalau seperti ini kita butuh Bitcoin sebenarnya untuk stabilize ya, atau mungkin dia gaining strength kembali lagi. Ya it's a good thing untuk Bitcoin dulu sebelum altcoin mulai move up lagi. Ya kenapa di sini Bitcoin dominasi mulai mengalami penurunan karena satu hal, ada beberapa sektor kripto yang memang cukup hype. Sepertinya salah satunya adalah Solana yang saya sempat bahas juga, di mana Solana karena meme lagi hype ya di Solana, the ekosistem cukup growing. Jadi inilah yang kita bisa perhatikan ya untuk Bitcoin dominance. Trennya kalau Bitcoin dominance saya rasa masih bisa, dia ada deviation sih. Jadi kalau misalnya Bitcoin dominance strong kembali ya, I mean it's a good thing juga. At least Bitcoin bisa stay above 70k atau mungkin di area 60 ribuan, tetap masih cukup bagus. Oke, mungkin ini dulu aja sedikit review untuk market crypto. Hopefully ini helpful untuk teman-teman semua yang mungkin sedikit nyangkut dan strateginya. Hopefully ini juga clear juga. Jangan lupa untuk like videonya. Kalau misalnya teman-teman nonton sampai segmen ini akhir video, komen fire kali ya, api ya, komen api di kolom komentar. Dan sekali lagi thank you semua for watching, and we will see you in the next video. Bye bye.